Setiap orang hebat meninggalkan jejak, jejak perjuangan, jejak keberanian, jejak yang akhirnya menjadi inspirasi bagi masa depan. Inilah jejak tokoh. Kalau kamu suka cerita tokoh sejarah, nyata, inspirasi, tekan subscribe sekarang. Karena di channel ini kita akan mengisahkannya untukmu. Pernahkah kamu dengar seorang pahlawan yang lebih sering diburu daripada dihormati? Namanya dihapus dari buku sejarah. Pemikirannya dianggap berbahaya. Hidupnya penuh pelarian. Dan yang lebih tragis, dia bukan mati di tangan penjajah, tapi di tangan bangsanya sendiri. Dialah Tan Malaka, salah satu otak revolusi Indonesia yang kisahnya jarang sekali diceritakan. Tan Malaka lahir di Sumatera Barat tahun 1897. Dari kecil, ia dikenal pendiam, tapi sangat cerdas. Di kampungnya, ia bukan anak bangsawan, bukan pula anak pejabat, hanya anak yang sangat-sangat biasa, dengan rasa ingin tahu yang luar biasa. Karena kepintarannya, ia mendapat kesempatan langka sekolah ke Belanda. Bagi anak-anak pribumi saat itu seperti mimpi yang mustahil, tapi justru di sanalah semuanya berubah. Di Eropa, ia melihat dunia yang berbeda. Ia membaca buku-buku filsafat, belajar tentang keadilan, tentang kesetaraan, tentang perlawanan terhadap penindasan. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar satu hal, bahwa bangsanya sedang dijajah, dan itu tidak adil. Setelah lulus, ia kembali ke Hindia Belanda menjadi guru. Tapi yang ia lihat di perkebunan-perkebunan membuat hatinya hancur. Guru dipaksa kerja seharian, upahnya kecil, hidupnya sengsara. Sementara tuan-tuan Belanda hidup mewah. Saat itu Tan Malaka tahu, mengajar saja tidak cukup. Kalau sistemnya rusak, maka sistem itu harus dihancurkan. Ia mulai bergabung dengan gerakan revolusioner. Cara di depan buruh, menulis kritik pedas, mengorganisasi perlawanan. Dan sejak hari itu, namanya masuk daftar hitam pemerintah kolonial. Belanda panik. Tan Malaka dianggap terlalu berbahaya. Bukan karena senjata, tapi karena pemikirannya. Ia ditangkap, dipenjara, lalu diasingkan ke luar negeri. Tapi pengasingan itu justru membuatnya semakin kuat. Ia kabur dari satu negara ke negara lain. Singapura, Filipina, Thailand, Cina, selalu berpindah, selalu memakai nama samaran. Kadang jadi guru, kadang jadi buruh pelabuhan, kadang cuma tidur di penginapan murah. Ia hidup seperti bayangan, diburu banyak intelijen, tapi tak pernah benar-benar tertangkap. Seperti hantu, ada tapi tak terlihat. Di masa pelariannya, ia tidak berhenti berpikir. Ia menulis sebuah buku, judulnya Madilog, Materialisme, Dialektika, Logika. Bukan buku perang, bukan buku propaganda, tapi buku tentang cara berpikir. Menurut Tan Malaka, bangsa yang ingin merdeka harus bisa berpikir rasional. Tidak boleh percaya tahayul, tidak boleh mudah dibodohi, tidak boleh tunduk tanpa logika. Baginya, revolusi terbesar adalah revolusi pikiran. Pada tahun 1945, Jepang kalah. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Tan Malaka diam-diam pulang. Tapi ia kecewa. Menurutnya, kemerdekaan belum benar-benar aman.
Belanda pasti kembali, dan diplomasi saja tidak cukup. Ia menolak kompromi, menolak perundingan, sikapnya keras, terlalu keras. Bahkan bagi kawan sendiri, ia membentuk gerakan bernama Persatuan Perjuangan. Slogannya jelas, kemerdekaan 100% tanpa tawar-menawar. Kalau perlu, perang total. Semenjak itu hidupnya kembali di hutan, bersama para gerilyawan, tidur di tanah, makan seadanya, berpindah-pindah, bukan lagi intelektual meja tulis, tapi pejuang lapangan. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, tapi matanya tetap tajam, tetap menyala. Lalu datanglah ironi terbesar dalam hidupnya. Tahun 1945 situasi politik kacau. Banyak kelompok saling curiga, dan entah bagaimana Tan Malaka justru dianggap ancaman. Bukan oleh Belanda, tapi oleh tentara Republik sendiri. Ia ditangkap tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, tanpa kesempatan bicara. Hanya tuduhan. Dan malam itu di sebuah tempat sepi di Jawa Timur, Tan Malaka ditembak mati. Sunyi, tanpa saksi, tanpa upacara, tanpa makam yang jelas. Seorang revolusioner besar hilang begitu saja dari sejarah. Bertahun-tahun lamanya, namanya tak pernah disebut. Bukunya dilarang, pemikirannya dicurigai, seolah-olah ia tak pernah ada. Padahal, dialah salah satu orang pertama yang bermimpi tentang Indonesia merdeka. Jauh sebelum banyak tokoh lain berani membayangkannya. Hari ini, kita mungkin mengenangnya sebagai pahlawan, tapi hidupnya penuh kesepian, penuh pelarian, penuh pengorbanan. Tan Malaka bukan sekedar pejuang, ia adalah ide yang terdengar berbahaya untuk penjajah dan terlalu radikal untuk zamannya. Seorang buronan, seorang guru, seorang pemikir, seorang revolusioner yang ditembak bangsanya sendiri, tapi pikirannya tetap hidup sampai hari ini. Itulah Tan Malaka. Ini Jejak Tokoh, tempat kita belajar dari kisah orang-orang hebat. Subscribe sekarang, jangan sampai ketinggalan cerita berikutnya.